Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang ceria. Oke, apa kabarnya teman-teman siang hari ini? Baik, sehat, kuat, alhamdulillah, wa syukurillah. Oke, pintar. Nah, makasih Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa aja sih yang tidak hadir pada hari ini? Kita absen dulu. Yang pertama Putri Rahmadini. Hadirah. Sahal Adriananda. Sri Rahayu. Hadirah. Natasha Puspita Effendi. Hadirah. Alina Nursal Sabila. Hadirah. Siapa yang belakang? Afifah Khairunisa. Hadirah. Ayu Safitri. Hadirah. Alifah Syakira. Hadirah. Ini Ahmad Rifadi kemana ini? Ahmad Rifadi. Jauh, katanya. Gitu. Oh dia nggak bilang sih di grup. Ya udah, apa aja Bu? Introvert Bu. Malu katanya Bu. Terakhir Ibnu Pasya mana Ibnu Pasya? Tidur kayaknya Bu. Kita nggak ada ini laki-lakinya pisannya. Iya Bu, iya Bu nggak ada pisan. Kalian tuh harusnya bilangin ke teman-teman kalian. Udah Bu, udah. Udah berkali-kali Bu kita bilangin. Iya udah. Jadi gitu. Mari kita awali pembelajaran fikih pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan masuk ke bab yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yaitu ada yang tahu nggak kita akan membahas bab apa pada siang hari ini? Apa itu Bu? Kita akan membahas bab tentang zakat dan juga hikmahnya. Nah, kita akan membahas bab tentang zakat dan juga hikmahnya. Apa sih zakat itu? Ada yang tahu nggak sih teman-teman apa itu zakat? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Kita belajar Bu. Itu Bu ada tentang zakat. Ya, ntar dijelasin. Makanya saya tanya dulu ke kalian, ada yang tahu nggak zakat itu? Semalam belum belajar soalnya Bu, jadi nggak tahu. Nggak tidur. Zakat ini Bu ada di rukun Islam. Iya, betul. Ada lagi yang tahu zakat itu zakat itu apa? Nggak tahu. Oke. Zakat itu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zakah yang berarti bertambah, tumbuh dan juga berkembang. Nah, zakat ini juga bermakna suci. Kenapa bisa dibilang bermakna suci? Yaitu karena dengan kita berzakat, kita membersihkan harta kita dari hak milik orang lain. Dan kenapa zakat itu bisa berarti bertambah, tumbuh dan juga berkembang? Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa dengan kita berzakat, maka kita mengeluarkan sebagian harta kita. Justru itu akan mengurangi harta kita, bukan? Nah, dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keajaiban bahwa barang siapa yang berzakat, justru hartanya tidak akan berkurang, tetapi malah akan terus bertambah dan juga bertambah, baik di dunia maupun di akhirat pahalanya nanti. Nah, di sini juga ada zakat menurut istilah al-syarah, yaitu artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu juga yang berhak untuk menerimanya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam setiap harta yang kita miliki, itu ada sebagian kecil harta milik orang lain. Kenapa? Karena dengan berzakat, kalau kita tidak mengeluarkan zakat itu, maka harta kita itu belum sepenuhnya bersih. Dan dengan kita mengeluarkan zakat, maka kita menyerahkan hak kita yang bukan sepenuhnya milik kita kepada seseorang yang berhak untuk menerimanya. Maka dari itu, zakat yang kita keluarkan akan menjadi harta kita yang menjadi bersih dan juga berkah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu kenapa sih kita harus berzakat? Ada 3 poin yang mengharuskan kita untuk berzakat. Yaitu yang pertama, ada zakat merupakan bagian dari Islam yang ketiga. Yang kedua yaitu zakat merupakan ibadah yang salah satunya adalah sholat dan juga puasa. Yang ketiga yaitu zakat merupakan hal wajib bagi seorang muslim yang mampu. Kita akan bahas ini satu persatu.
Yang pertama yaitu zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga. Teman-teman pada tahu kan apa sih rukun Islam dan berapa rukun Islam? Coba sebutkan ada berapa rukun Islam, tapi sambil nyanyi biar teman-teman pada semangat. Berdiri dong teman-teman. Iya, berdiri. Contohin dulu. Aku juga mau berdiri. Oke, jadi rukun Islam itu seperti yang kita ketahui ada 5. Apa aja sih? Boleh disebutkan dulu gak satu persatu? Apa itu rukun Islam yang pertama? Syahadat. Yang kedua? Sholat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Puasa. Dan yang terakhir yaitu haji. Kita nyanyi. Ibu contohin dulu ya. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga bayar zakat. Keempat yang puasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush. Boleh bisa gak? Kita bareng ya. 1, 2, 3. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush. Oke, teman-teman. Terima kasih, silakan duduk kembali. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan dan nyanyikan bersama-sama, bahwa zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, artinya zakat itu adalah tiang yang menopang bangunan agama Islam kita. Jika salah satu tiangnya goyang, maka bangunannya nanti bisa roboh, bukan? Jadi, kalau kita mengaku sebagai umat muslim yang baik, sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan puasa, maka zakat ini adalah ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan juga. Nah, poin kedua, yaitu zakat ini merupakan ibadah yang sama pentingnya dengan sholat dan juga puasa. Kenapa bisa dibilang sama pentingnya dengan sholat dan juga puasa? Seringkali di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyebutkan perintah bahwasanya sholat itu berbarengan dengan perintah zakat. Misal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Firman tersebut menunjukkan bahwa pentingnya zakat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti yang kita tahu bahwa sholat itu merupakan tiang agama, puasa itu melatih kesabaran dan keimanan kita, dan sama pentingnya dengan zakat, yaitu zakat ini adalah sebagai bentuk ibadah sosial yang saling melengkapi untuk ibadah pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga, yaitu zakat merupakan hal wajib bagi seorang muslim yang mampu. Pada poin ini perlu digarisbawahi, karena zakat itu bukan sedekah biasa yang sifatnya sukarela, tetapi zakat ini wajib hukumnya, seperti kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tetapi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk kita menunaikan zakat, yaitu bagi seorang muslim yang mampu. Kalau dirasa kita memang belum cukup mampu untuk mengeluarkan zakat, kita belum mempunyai harta yang cukup dan kita belum memenuhi syarat tertentu, maka kita belum diwajibkan untuk menunaikan zakat. Tetapi sebaliknya, jika kita sudah dirasa cukup mampu untuk menunaikan zakat, kita sudah memiliki harta yang cukup dan kita sudah memenuhi syarat tertentu, maka disitulah kewajiban berzakat ditunaikan. Nah, jadi untuk teman-teman ini jangan pernah anggap remeh zakat ya, karena zakat ini bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga sebagai bentuk rasa sosial kita kepada masyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu ada zakat apa aja sih? Nah, zakat itu ada 2 jenis utama. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta. Yang pertama zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Teman-teman pernah dengar nggak sih zakat fitrah itu apa? Yang pernah dengar nggak zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah ini Bu, gimana kalau saya mau pakai bulan puasa sebelum lebaran? Ya betul. Ada lagi yang tahu apa itu zakat fitrah? Nggak tahu tuh, lupa Bu.
Oke, jadi Ibu akan jelaskan sedikit bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang berhubungan dengan jiwa atau diri kita sendiri. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang masih hidup selama akhir bulan Ramadan, bahkan baik yang baru lahir sekalipun, yang lahirnya sebelum akhir bulan Ramadan itu diwajibkan untuk berzakat. Nah, biasanya zakat fitrah ini biasanya berupa pakan pangan pokok. Kalau di Indonesia ini kan bahan pangan pokok kita itu kan beras, jadi biasanya digunakan untuk zakat fitrah itu kita beras atau uang senilai dengan jumlah beras tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada zakat mal. Sama halnya, zakat mal itu adalah zakat harta. Nah, zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan yang kita miliki. Tapi, nggak semua harta wajib untuk dizakati. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat mal ini. Misalnya, harta yang kita miliki sudah mencapai jumlah minimal atau biasa disebut dengan istilah nisab. Nah, terus yang kedua, harta yang kita miliki itu sudah tersimpan selama 1 tahun penuh atau biasa disebut dengan haul. Jadi, teman-teman harus ingat ya, zakat fitrah ini adalah zakat yang kita keluarkan pada akhir bulan Ramadan. Yang kedua yaitu zakat mal, zakat yang kita keluarkan dari harta kekayaan yang kita miliki dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu untuk siapa aja, kapan dan berapa. Di sini zakat fitrah tertera untuk siapa? Untuk setiap umat muslim, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak maupun orang tua yang masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Nah, kenapa sih zakat ini dilakukan untuk setiap umat muslim? Tujuannya itu karena dengan berzakat kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa kecil atau perkataan yang sia-sia selama bulan Ramadan. Nah, ini juga sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah karena kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan ini dengan baik. Terus selanjutnya yaitu kapan zakat fitrah ini dikeluarkan? Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat itu sebelum hari Idul Fitri. Walaupun sebenarnya zakat fitrah ini boleh dikeluarkan pada awal bulan Ramadan, tapi waktu yang paling utama itu adalah di akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa seperti itu? Karena tujuannya agar para fakir miskin ini bisa ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, para fakir miskin ini bisa memberikan bahan pangan untuk mereka hidangkan di hari raya, bisa mereka gunakan untuk membeli baju untuk mereka pakai di hari raya seperti itu. Nah, selanjutnya itu berapa kira-kira zakat fitrah yang perlu dikeluarkan oleh setiap umat muslim, yaitu sekitar 2,5 kg beras atau makanan pokok daerah setempat atau uang yang setara. Nah, biasanya kalau zakat fitrah ini ada panitianya di setiap masjid, jadi nanti setiap tahunnya panitia ini yang menentukan berapa jumlah nilai harga atau uang yang perlu dikeluarkan untuk menunaikan zakat fitrah ini. Selanjutnya yaitu ada zakat mal atau bisa disebut dengan zakat harta. Nah, zakat mal ini dikeluarkan dari harta yang kita miliki. Tidak semua harta wajib dizakati, ada syaratnya. Yang pertama yaitu zakat ini dikeluarkan dari harta yang kita miliki. Sesuai namanya, mal yaitu harta. Jadi, zakat ini memang berhubungan langsung dengan harta kekayaan yang kita miliki. Bedanya dengan zakat fitrah, zakat mal ini tidak semua orang wajib untuk mengeluarkannya. Hanya bagi orang-orang yang mampu saja, yang hartanya sudah banyak dan sudah memenuhi syarat tertentu. Nah, yang kedua yaitu tidak semua harta wajib untuk dizakati. Ada syaratnya. Ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat mal ini. Yang pertama yaitu ada nisab. Nah, nisab ini artinya jumlah harta yang kita miliki itu sudah mencapai batas minimal itu. Yang kedua yaitu ada haul. Haul ini artinya harta yang kita miliki sudah mencapai selama selama 1 tahun penuh. Ya kan teman-teman?
Jadi, ini adalah dua syarat yang wajib dipenuhi untuk menunaikan zakat mal. Yaitu yang pertama ada nisab, yaitu harta yang dimiliki sudah mencapai batas minimal. Yaitu contohnya kalau Ayu hanya mempunyai uang sebesar 10.000, maka Ayu tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat mal ini. Nah, jika Tasya memiliki uang puluhan juta bahkan ratusan juta, maka disitulah Tasya wajib untuk menunaikan zakat. Nah, yang kedua yaitu ada haul. Haul adalah harta yang dimiliki sudah tersimpan selama 1 tahun penuh. Artinya yaitu jika harta yang kita dapatkan baru kemarin sore, itu tidak bisa kita keluarkan untuk zakat mal ini karena belum memenuhi syarat ini. Nah, kalau memang harta yang kita miliki sudah cukup banyak dan sudah terpenuhi selama 1 tahun, maka disitulah kewajiban berzakat mal untuk ditunaikan. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh harta yang wajib untuk dizakati. Yang pertama yaitu ada emas dan juga perak, ada uang simpanan, hasil perdagangan pertanian dan juga hewan ternak. Jadi, harta-harta tersebut adalah contoh harta yang wajib dizakati, yaitu jika kita memiliki emas dan perak yang banyak, uang simpanan yang banyak, hasil perdagangan dan pertanian yang melimpah, hewan ternak yang melimpah, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal ini jika kita sudah menunaikan atau lolos dari syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Nah, selanjutnya itu ada penerima zakat. Siapa saja yang berhak untuk menerima zakat ini? Jadi, zakat itu diberikan kepada siapa saja, dan apakah boleh diberikan kepada sembarang orang lain? Jawabannya tentu tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menstruktur bahwasanya ada 8 golongan yang wajib untuk menerima zakat atau yang berhak untuk menerima zakat ini. Yang pertama yaitu ada golongan fakir. Nah, golongan fakir ini adalah golongan yang paling membutuhkan, karena golongan fakir ini adalah golongan yang sangat miskin, yang sama sekali tidak punya apa-apa, bahkan untuk memenuhi kehidupannya pun mereka tidak bisa. Yang kedua, yaitu ada golongan miskin. Golongan miskin ini hampir mirip dengan golongan fakir, tetapi bedanya golongan miskin ini lebih baik sedikit dari golongan fakir. Tetapi sama halnya, golongan miskin ini mereka mempunyai penghasilan yang cukup, tetapi belum bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu ada golongan amil. Golongan amil ini adalah panitia yang mengurusi zakat. Jadi panitia amil ini wajib untuk atau berhak menerima zakat karena sebagai upah mereka yang telah mengurus harta untuk umat. Yang keempat yaitu ada golongan mu'alaf. Kenapa golongan mu'alaf ini berhak untuk menerima zakat? Karena kan mereka ini baru masuk Islam ya. Jadi dengan kita memberikan zakat itu tujuannya agar mereka itu lebih yakin dengan agama Islam dan supaya mereka ini semakin mantap dengan mereka masuk Islam itu, bahwasanya dengan berzakat kita bisa membantu sesama gitu. Terus yang kelima yaitu ada golongan rikab. Nah, golongan rikab ini mungkin di zaman sekarang udah nggak ada ya, karena golongan rikab ini adalah hamba sahaya atau budak. Kalau di zaman dulu itu golongan ini diberikan zakat atau diberikan bantuan agar mereka ini bisa memerdekakan hidup mereka agar tidak diperbudak lagi oleh orang tersebut. Jadi dengan memberikan zakat ke golongan ini, yaitu menunjukkan bahwasanya Islam ini sangat menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang keenam ada golongan dolimin. Nah, golongan dolimin ini adalah golongan orang yang mempunyai banyak hutang dan mereka tuh tidak bisa untuk melunasinya. Tapi hutangnya itu hutang yang baik, bukan hutang yang tidak baik atau hutang yang disengaja untuk tidak dilunaskan. Contohnya hutang baik itu kayak kita kepepet nih, nggak punya uang, tapi kita mau berobat dan itu keadaan darurat, itu diperbolehkan untuk berhutang. Tapi kalau hutang yang untuk judi atau untuk segala macam hal-hal buruk itu tidak diperbolehkan. Nah, terus yang ketujuh itu ada golongan fisabilillah. Golongan fisabilillah ini adalah orang-orang yang sedang berada di jalan Allah. Contohnya kayak seorang ulama yang sedang memerdekakan atau menyebarkan agama Islamnya. Golongan fisabilillah ini berhak untuk mendapatkan zakat karena
zakatnya ini dipergunakan untuk mendukung perjuangan mereka dalam menegakkan agama Islam. Yang terakhir yaitu ada golongan Ibnu Sabil. Nah, golongan Ibnu Sabil ini adalah golongan orang yang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi, jika golongan musafir ini sedang di dalam perjalanan atau mereka kehabisan bekal atau uang, nah golongan ini tuh berhak untuk menerima zakat, bahwa tujuannya yaitu untuk melanjutkan perjalanan mereka atau kembali ke kampung halaman mereka dengan selamat. Dengan memahami beberapa golongan ini, jadi kita itu tahu bahwa zakat ini bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga sistem sosial yang sangat luar biasa dari Islam untuk membantu sesama dan juga menciptakan keadilan di masyarakat. Semoga kita semua bisa menjadi pembayar zakat yang ikhlas. Amin. Nah, selanjutnya yaitu kenapa zakat itu penting? Zakat itu mempunyai hikmah yang sangat baik untuk diri kita ataupun orang yang menerima zakat. Yang pertama yaitu zakat itu bisa membersihkan harta kita. Jadi dengan berzakat itu sama halnya seperti kita dengan mencuci harta kita dari kotoran atau hak orang lain yang tanpa sadar tercampur dengan harta kita. Jadi dengan berzakat harta kita menjadi bersih, suci dan juga penuh berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian. Kenapa seperti itu? Karena dengan berzakat kita melatih untuk peduli, melatih untuk menumbuhkan rasa empati kita kepada orang lain. Nah, jadi kita ini tahu bahwa di sekitar kita ini banyak orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan kita. Jadi kita ini nggak cuma terus-terusan melihat ke atas, tapi kita juga akan melihat ke bawah, bahwasanya di bawah kita tuh masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Terus yang ketiga yaitu mengurangi kemiskinan. Nah, bahwasanya jika uang zakat yang terkumpul ini bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi uang zakat yang kita berikan ini kepada fakir miskin bisa digunakan untuk modal mereka usaha atau untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Nah, yang keempat yaitu mendapatkan pahala. Of course. Jadi yang namanya zakat itu kan adalah ibadah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja itu pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat ini kan adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya dan akan ditenangkan hidupnya selama mereka membuat kebaikan dalam kehidupannya. Yang kelima yaitu menumbuhkan rasa syukur. Jadi pada saat kita berzakat kita tuh merenung ya, kayak oh ternyata Allah nih ngasih harta kita cukup sampai kita tuh bisa untuk berzakat gitu. Jadi dengan kita merenung ini nih kita bisa menumbuhkan rasa syukur kita bahwasanya kita nih cukup mampu untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, dan bahwasanya tuh kita nih merasa cukup kalau kita nggak seperti orang-orang lain yang di bawah yang lebih membutuhkan daripada kita. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas, yaitu zakat itu merupakan kewajiban seorang muslim dan sebagai suatu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zakat ini juga membawa banyak manfaat bagi diri sendiri dan juga masyarakat sekitar. Jadi mungkin kita merefleksikan ya, bahwa saja zakat itu bukan hanya sekedar sumbangan biasa, tetapi zakat ini adalah kewajiban kita sebagai seorang umat muslim yang mampu, sama seperti sholat dan juga puasa. Dengan menunaikan zakat, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih pentingnya lagi, dengan zakat adalah kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rezeki yang telah diberikan kepada kita semua. Jadi semakin banyak kita bersyukur, insya Allah rezeki kita akan semakin bertambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah belajar ini kita menjadi lebih semangat untuk menunaikan zakat, dan bagi yang belum wajib, semoga kelak Allah memberikan rezeki yang berlimpah hingga kita bisa menunaikan zakat. Dan bagi yang sudah wajib, semoga Allah mudahkan untuk selalu menunaikannya dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Nah, mungkin cukup sekian untuk materi fikih pada hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.